Ferrari lagi-lagi berulah, kemenangan Verstappen tidak lagi mudah. Memang apa aja yang terjadi kanan di MGP tadi malam? Di awal, Russell sanggup mempertahankan P1 ya, namun sayang di lap 20, Norris tiba-tiba on charge dan salib Max di lap 20, lalu kemudian Russell. Memang sih, kondisi trek yang sebagian kering dan sebagian basah membuat race ini jadi agak tricky ya. Haas yang pakai wet di awal itu memang kenceng ya, tapi di awal ketika kondisi mulai mengering, jadi memelan. Walaupun gue cukup menikmati sih momen-momen duo Haas ini melakukan overtake di tengah-tengah hujan. Sedangkan Norris yang pakai Inter cukup pintar mencari jalan dan pimpin lomba sekitar 5 lap dan bikin gap hampir 10 detikan bahkan dari Verstappen. Tapi adanya insiden Sargent yang kalau nggak salah kedua kalinya ya dia keluar lintasan, memancing safety car keluar. Alhasil keunggulan Lando ini jadi percuma. Lando yang secara timing kurang beruntung baru bisa masuk pit setelah Max dan Russell yang mengakibatkan Lando mundur ke P3 saat restart. Tapi nggak sampai di sini. Di lap 45 ketika track sudah mulai kering, Max, Russell, dan Piastri dia masuk ke pit buat ganti ban slick. Norris memutuskan buat stay. Dalam kondisi normal, Lando sebenarnya punya gap yang cukup ya untuk keluar di depannya Max. Tapi sayangnya kondisi pit exit itu masih basah. Ban slick Lando nggak dapat grip ketika keluar. Alhasil dia kalah tipis dari Max dan mundur ke P2. Untung masih di depan Russell sih. Sempat ada perlawanan tapi Lando tetap recover ke P2 di lap 51 sampai akhir lomba. Sedangkan dua Mercedes, termasuk Russell, memutuskan ganti ban lagi ketika safety car kedua muncul, akibat insiden Sainz yang tergelincir di lap 51. Tepatnya di tikungan 6, lalu tidak sengaja tabrak Albon, yang mengakhiri balapannya si Albon. Di tempat yang sama, nggak selang lama sebelumnya ya, ada Perez juga yang menghancurkan sayap belakang, atau lebih tepatnya karirnya, dan retire juga. Safety car keluar dan dimanfaatkan dua Mercedes untuk mendapatkan set ban baru, yang terbukti berguna buat ngelawan Piastri yang tidak pit. Yang hebatnya, Piastri itu masih kasih perlawanan ya, lalu sempat ada pertarungan antara dua Mercedes juga, tapi Russell dengan ban yang lebih cepat akhirnya bisa dapat posisi podium ketiga. Hasil sebaliknya diraih oleh Ferrari nih, yang DNF keduanya. Leclerc sempat alami masalah mesin, mencoba restart di pit lap 28. Masalah mesinnya kabarnya sih hilang, tapi muncul masalah ban. Gue nggak tahu apa yang dipikir Ferrari ya. Menggunakan ban slick saat track masih basah dan peringatan hujan jelas di depan mata. Setelah di overlap, Leclerc akhirnya memutuskan buat retire karena memang nggak ada tujuan lagi si balapan. Sedangkan Sainz retire setelah tergelincir di lap 54. Masih mending Alpine deh, yang dibully di awal musim tapi bisa double point. Walaupun Gasly gagal serang Ricciardo ya setelah Ocon yang ngalah. Berbalik dengan RB yang gagal double point setelah Tsunoda lebih memilih untuk potong rumput di tikungan 9 dan lupa kalau rumputnya itu masih basah dan dia pakai ban slick. Sedangkan banteng yang satu lagi yang langganan menang itu loh, menang. Tapi kemenangan di Kanada ini tidak bisa dibilang mudah sih. Ancaman McLaren cukup nyata dan Mercedes sudah cukup improve. Kita tunggu di Spanyol 2 minggu lagi, sirkuit yang lebih tradisional dan sering menjadi patokan benchmark performa sebuah mobil. Red Bull kabarnya bawa upgrade loh. Kalau bagus Arta Kusuma buat info yang kayak gini lagi.